Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azinat lirabbihi wa huqqat. Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Allah melakukan callback. Allah mengulang perkataannya di ayat kedua untuk ayat kelima ini. Ayat yang kedua, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh dinisbahkan kepada langit yang terbelah. Lalu di ayat kelima, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh dinisbahkan kepada bumi yang akan Dia ratakan. Dan bumi itu memuntahkan isinya yang ada di dalamnya. Dan bumi itu akan menjadi kosong. Dalam ilmu teologi ketuhanan yang dipadukan dengan alam semesta, diibaratkan bumi dan langit itu lelaki dan perempuan. Langit adalah lelaki, perempuan adalah bumi. Jadi sebenarnya ini kalimat sindiran juga buat ciptaan yang bernama manusia itu yang berkelamin laki-laki dan perempuan. Langit yang begitu luasnya saja patuh kepada Allah. Patuh kepada perintahnya ketika Allah memutuskan akan terjadi hari kiamat. Terbelahlah engkau langit. Maka langit terbelah. Kalau kita nisbahkan kepada ayat dan mereka patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Yang walau secara logika seharusnya terbelahnya langit itu mungkin karena tumbukan benda angkasa yang sangat besar, bisa jadi matahari atau apapun itu yang menimpa langit sehingga langit terbelah. Pun jika kita dianalogikan dengan ilmiah ketika bumi diratakan, ya otomatis akan terjadi ketika langit terbelah segala sesuatu itu akan keluar angkasa. Seperti perempuan yang sedang muntah, keluar semua isi perutnya. Wanita yang hamil itu kan memiliki kebiasaan muntah-muntah, mual karena lambungnya tertekan oleh janin yang ada di dalam tubuhnya. Sehingga mualnya luar biasa. Sekali lagi ini adalah sindiran. Karena terkadang manusia itu tidak bisa kalau disuruh secara langsung. Hai Fulan, besok bisa tidak pijiti Bapak? Bapak ini sedang pegal-pegal atau apa. Tidak bisa. Karena kecenderungan anaknya yang bersikap bebas mungkin atau pemalas. Pasti kadang orang tua suka menyindir. Aduh, pegal-pegal nih. Kayaknya enak ya kalau ada yang mijitin begitu. Kalau anaknya dengar itu seharusnya tergugah hatinya. Sama seperti Allah, kadang-kadang kita diperlakukan seperti anak kecil manusia itu. Ini manusia yang sekali lagi ini menceritakan tentang bagaimana zalimnya kaum kafir menyiksa umatnya Muhammad pada saat itu. Kalau dihubungkan dengan surat berikutnya, Al-Burus lalu At-Tariq, bagaimana kaum Najran menyiksa umat Muhammad, dibakar hidup-hidup di dalam sebuah parit. Maka Allah akan janjikan terjadinya kiamat. Menyindir. Langit yang begitu luas, bumi yang begitu luas, patuh kepadaku, kau manusia yang berupa kuman. Kau itu kuman di alam semesta, wahai manusia, kapan kau sadarnya? Dibandingkan matahari, mungkin kau adalah virusnya corona.
Virus corona sepermiliar lain lebih kecil. Dan rumu itu ada lagi nurani yang seperjuta lebih kecil lagi. Itu saking luar biasanya Allahnya Muhammad. Makanya ilmuwan-ilmuwan itu tuh, yang botak-botak itu, kalau dia benar-benar paham keilmuannya itu disandingkan dengan Al-Quran, pasti gemeterannya luar biasa. Kok nyambung? Dunia kuantum yang sejak dulu itu, nggak mungkin lah orang zaman dulu berpikir tentang dunia kuantum satu hari di Mars ternyata berbeda dengan satu hari di sini. Allah ingatkan kembali, kalau kita main apa sih ilmu epistemologi atau apa itu ya, keserasian antara alam semesta dengan manusia. Wahai kau langit yang diibaratkan adalah pria, wahai kau bumi yang diibaratkan adalah perempuan, kau patuh kepadaku yang besar ya. Kau manusia yang kecil-kecil itu yang baru hanya punya jabatan, yang baru hanya punya mobil mewah, yang baru punya rumah besar, yang baru hanya punya tabungan miliaran, kau songongnya luar biasa. Nabiku menyuruh sholat, nabiku suruh zakat, suruh menafkahi anak yatim, mencintai fakir miskin. Kalau bisa mulutnya dijaga, jangan bergibah. Padahal semua itu demi mereka loh, bukan demi aku. Aku mah Tuhan. Hidupku sudah sangat nyaman di singgasanaku, di arsiku, Allah berkata. Tempat yang maha mulia. Yang dimana seluruh otak manusia dan sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat berpikir tentang aku. Kalau tidak aku izinkan, tanpa seizinku, tidak mungkin akan bisa menyentuh arsiku. Hanya Rasulullah, dan itu juga dalam dunia mistik terpaut beberapa hasta, terpaut beberapa tombak, karena ukuran meter sentimeter pada saat Rasulullah belum terkenal, maka ukurannya adalah hasta, ukurannya adalah tombak. Karena aku izinkan kesucian aku. Bukannya aku sombong, walaupun aku Tuhan, aku berhak untuk maha sombong. Tidak semua engkau kuizinkan ke arsy aku. Dan Muhammad kuizinkan ketika Isra Miraj. Kuperintahkan dia untuk sholat umatnya 17 rakaat. Agar mungkin kalau kau beruntung bisa juga ngikutin jejak Muhammad. Nggak perlu nunggu kiamat, bisa bertemu aku. Apakah kau kira mereka yang mati di jalanku, dia mati, kata Allah. Sekali lagi, ini surat belum kita tembus sampai ke sana, baru sampai ke sini. Tidak. Mereka hidup di sisiku. Kalian suka nonton film Tom Samcong kan, Sung Gokong, itu bagaimana besarnya Dewi Kuan Yin. Kalau kalian, logika kalian itu saking bodohnya kalian tidak bisa menisbahkan bagaimana ayat itu bekerja, nisbahkan saja kepada ayatnya orang Buddha. Dewi Kuan besar itu. Tapi Sung Gokong loncat sana loncat sini ya seperti itu. Ibarat kasarnya, ini udah paling kasar dianalogikan. Bermain-main di sekitarku, di sekelilingku, karena melakukan segala perintahku. Jadi yang bikin iblis sakit hati itu sampai sekarang itu jauh jaraknya dia dengan Allah. Sebelum Adam terjatuh ke bumi, udah iblis duluan tersungkur ke bumi. Makanya jangan bangga kalau kau jadi pasukan Hanatullah. Kerumu itu tidak akan bisa terbang ke surga, tidak akan bisa terbang ke langit angkasa, 7 lapis langit. Sekali lagi Allah menyindir. Langit yang luas, bumi yang luas, kau patuh ya sama aku ya. Ini gimana nih umatmu ini? Kok jadi mengikuti kaum Najran jalimnya? Kok jadi mengikuti kaum Najran bodohnya?
begitu. Alhamdulillahirabbil alamin.